Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini Berkamasteran Channel ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh umat muslim yang merayakan. Semoga di tahun ini kita kembali kepada fitrah yang bagus, kita kembali berkah, kita kembali dimudahkan rezekinya dan membuka lembaran baru untuk menyambut tahun yang baru ini, teman-teman. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini Berkah Mas Ran Channel ingin membahas tentang burung murai batu yang galak dengan tangan, teman-teman. Jadi masih banyak persepsi antara murai batu yang galak dengan tangan ini dianalogikan sebagai burung murai batu yang over emosi. Ada juga yang bilang burung murai batu galak tangan ini adalah burung murai batu yang over birahi atau sedang tidak kondisi. Nah, saya punya pandangan antara keduanya, teman-teman, dengan beberapa perbedaan yang saya cirikan karena kebetulan saya beberapa kali menangani kasus burung murai batu saya sendiri yang seperti ini. Jadi sedikit banyaknya mungkin saya bisa memberikan tips bagaimana merawatnya dan perbedaannya seperti apa, teman-teman. Simak terus videonya, jangan di skip-skip, teman-teman. Nah, teman-teman, burung murai batu yang galak dengan tangan. Menurut persepsi saya sendiri, teman-teman, burung murai batu yang galak dengan tangan ini bukan burung yang over emosi, teman-teman. Dikarenakan dulu saya awal-awal memiliki burung seperti ini, saya menerapkan metode untuk menurunkan emosinya, teman-teman. Alhasil burung malah jadi cabul, teman-teman. Nah, setelah saya lalui beberapa tahap, saya benar-benar perhatikan, saya nanya-nanya ke yang memang lebih lebih senior gitu. Saya tidak langsung mengimplementasikan saran-saran dari senior. Jadi saya memilah-milah dulu dari beberapa senior yang saya tanya. Saya ambil beberapa masukan yang menurut saya masuk di akal, teman-teman. Saya nggak bilang saran dari senior itu semua salah, enggak. Mereka punya pandangan sendiri, mereka punya cara sendiri, mungkin juga burungnya berbeda dengan yang saya temukan. Jadi alhamdulillah punya senior-senior yang ditanyakan, alhamdulillah sangat baik, sangat membantu. Jadi saya sangat terbantu. Nah, saya juga tipikal orangnya yang nggak mau langsung nyerap apapun yang diomongin gitu. Jadi teman-teman kalau ada omongan itu atau ada saran itu, alangkah baiknya kita mencerna dulu kira-kira saran itu cocok atau enggak dengan burung kita. Kalaupun nggak cocok, bukan berarti yang memberikan saran itu salah atau salah-salah. Enggak, teman-teman. Bisa jadi saran itu cocok di burungnya mereka, teman-teman. Belum tentu cocok di burung kita. Makanya saya tidak lupa juga untuk mengingatkan bahwa pahami karakter burung kita sendiri agar kita bisa lebih mudah men-setting burung kita sendiri, teman-teman. Gitu, back to topic ya, teman-teman. Nah, pandangan saya, burung yang seperti ini adalah burung yang over birahi, teman-teman. Kenapa saya bilang over birahi? Biasanya burung-burung yang seperti ini ditandakannya, dia galak ke tangan. Kalau kita tidak masukkan tangan ke dalam sangkar, biasanya dia sering mengayunkan daun ekornya, teman-teman. Itu poin pertama. Yang kedua, kalaupun di track, biasanya dia hanya pasang-pasang badan aja. Mungkin dia di rumah gacor gitu, gacor sering bongkar materi, tapi di saat di track dia hanya pasang-pasang badan aja, mengeluarkan suara lirik. Nah, itu salah satu hal yang bisa saya saya apa? Saya pahami 75% itu arahnya ke over birahi, teman-teman. Sama, dulu juga saya berpikirnya burung galak banget nih, oh galak cenderung kan ke over emosi. Ternyata pas saya jalanin, teman-teman, burung yang seperti ini lebih cenderung ke over birahi dan tenaganya kurang, teman-teman. Nah, apa sih penyebabnya burung-burung yang seperti ini? Yang pertama nih, teman-teman, itu faktor kejinakan juga bisa. Faktor kejinakan ini di garis bawah ya, teman-teman. Faktor kejinakan ini adalah biasanya karena salah pola perawatan. Pola perawatannya dalam arti misalkan kita memberikan jangkrik biasa langsung dari tangan. Jadi itu sangat tidak bagus untuk burung-burung yang gantangan. Kecuali memang kita mendapat burung murai hutan yang memang gerabakan banget, kita mencoba menjinakkannya dengan sering memberikan makan pakai tangan, itu nggak masalah, teman-teman. Tapi kalau
Burung-burung yang memang sudah di penangkaran, ternakan, kalau bisa memberikan makannya jangan dari tangan, teman-teman. Itu juga bisa memberikan efek jinak kepada burung tersebut. Itu poin pertamanya. Lalu bisa juga teman-teman, karena burung tersebut kelaparan. Jadi misalkan kita biasa memberikan dia makan jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Dalam waktu yang berturut-turut kita sering memberikan makan dia telat. Di jam 10, setengah 11, sudah gitu kita memberikannya langsung, kita taruh jangkrik di sini, kita langsung masukkan tangan, kita masukin ke cepuknya. Itu jadi dia ketergantungan teman-teman. Jadi dia hawa lapar, dia tahu setiap kita memasukkan tangan ke dalam sangkar, membawa dia makanan, jadi dia galak ke tangan kita. Dia beranggapan tangan kita ini adalah juga makanan teman-teman. Itu teman-teman. Jadi yang pertama, sering memberikan makanan dari tangan. Kedua, telat memberikan makan. Ini jadi satu kesatuan yang menurut saya membuat burung ini jinak teman-teman. Jadi dia ketergantungan dengan si pemiliknya teman-teman. Itu. Nah, poin yang kedua teman-teman. Nah, itu yang tadi ini kesinambungan ya teman. Jadi ini poin pertama. Poin keduanya adalah burung-burung yang seperti ini biasanya sering digoda teman-teman. Mungkin teman-teman yang memiliki murai batu hanya satu, pengen sesekali lagi ngopi ditemenin sama suara tembakan murai atau apa, dengan cara di jentik-jentikan jari atau digoda-goda atau disebret-sebret pakai kerodong. Mungkin kalau sesekali itu nggak ada efeknya. Cuma kalau udah keseringan teman-teman, jadi dia bakal sering galak ngelihat tangan karena dia menganggap tangan ini adalah sebuah ancaman. Makanya dia bakal nembak materi. Ingat teman-teman, burung kalau nembak materi berarti itu dia burung emosi teman-teman. Nggak ada ceritanya burung nggak ada emosinya itu nembak materi. Paling dia cuma ngukur doang. Jadi kalau kita pancing dia jentikan jari, kita goda-goda pakai jari, setelah itu kita gebet-gebet pakai kerodong, dia mau nembak materi, berarti burung itu emosi. Nah, itu juga yang menyebabkan saat kita memasukkan tangan, dia menganggap tangan kita ini ancaman, teman-teman. Jadi itu penyebab keduanya, teman-teman. Penyebab ketiga, misalkan burung tadinya itu nggak jinak, ya semi-semi jinak lah, yang nggak sampai jinak banget gitu, teman. Tiba-tiba dalam beberapa waktu dia bisa jadi jinak banget. Ada tangan masuk langsung nempel ke tangan, kadang matok-matokin. Itu bisa jadi juga over birahi, teman-teman. Tapi kita harus lihat case by case. Case by case yang saya maksud adalah lihat hariannya. Kalau misalkan hariannya memang kita lihat dia sering mengayunkan ekor, dia sering pasang badan denger murai, atau denger masteran pasang badan aja paling ngukluk, terus denger suara buang suara lirih, atau kita masukin tangan dia buang suara lirih, itu 100% burung itu over birahi teman-teman. Jadi dari konsep yang saya paham untuk burung-burung murai yang seperti ini itu ada 3 penyebabnya. Kejinakan, sering digoda oleh tangan, ataupun over birahi teman-teman. Jadi saya tidak memasukkan kategori over emosi di burung seperti ini teman-teman. Nah, penanganannya seperti apa? Nah, 3 penanganan ini berbeda-beda teman-teman. Kita ngomong dari yang masalah kejinakan dulu teman-teman. Burung yang kejinakan teman-teman, ini cara paling ampuhnya adalah yang pernah saya laluin, itu dengan pengumbaran teman-teman. Pengumbaran yang dalam arti biarkan aja dia harian di umbaran. Itu saya lakukan bisa sampai 2 minggu baru masuk ke sangkar lagi. Nanti selang 3 hari saya masukin lagi. Itu selama sebulan teman-teman. Kenapa bang kok lama banget? Iya, karena kita harus ngebalikin sifat aslinya dia, sifat karakter dia kayak di hutan. Jadi dia bisa terbang-terbangan ke kanan ke kiri, kalau ngelihat orang dia terbang segala macam. Jadi kita bisa menimbulkan naluri dia lagi untuk tidak jinak lagi ke pemiliknya teman-teman. Nah proses ini memang agak lama, nggak bisa langsung instan sebentar teman-teman, karena kita ngebentuk dia menjadi jinak pun lama. Nah kita mau bikin dia giras lagi itu pun harus lama teman-teman. Jadi untuk proses-proses ini teman-teman harus sabar gitu. Tapi saya harus garis bawahi, teman-teman harus bisa milih. Milihnya dalam arti apa? Misalkan kita udah tahu burung ini jinak, tapi setiap digantang dia kerja, dia durasi, dia sering masuk. Ya udah, biarin aja dia jinak. Kan kalau misalnya kita main, yang dicari bukan jinak atau enggaknya, main di atasnya gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen murai saya jinak walaupun tetap
sering masuk segala macam, saya pengen ngedandanin jinaknya dulu nih biar burung jadi sempurna. Itu nggak masalah, tapi ingat, di saat kita merubah settingan, pasti nanti akan ada perubahan gaya main dan durasi dan juga gaya buangnya, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memilah mana yang teman-teman prioritasin. Kalau misalkan jinak galak ke tangan tapi dia mainnya enak, menurut saya biarin aja teman-teman, karena burung jinak banyak juga yang juara gitu, banyak juga burung mahal yang jinak, banyak juga burung burung mahal yang mandi dicepuk. Jadi saya nggak setuju dengan orang-orang yang eh, menggarisbawahi atau memandang sebelah mata burung yang mandi dicepuk itu nggak bagus, burung jinak nggak bagus, nggak. Jadi kalau saya, selama dia di atas kerjanya enak, ngedur, materinya muntah-muntah, why not gitu? Kenapa harus burung yang giras? Karena kita main burung itu di gantangan nggak ada juri itu peraturannya wajib burung giras. Yang penting kan burung kerja. Nah itu poin pertamanya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengumbar dia, biarkan dia di umbaran selama 2 minggu. Jangkrik tetap berikan. Nah kalau bisa jangkriknya itu diberikan, ingat, walaupun dia di umbaran, lepas dulu cepuknya, berikan jangkriknya teman-teman. Jangan kita masukkan tangan ke dalam umbaran ataupun ke kandang kita memberikan jangkrik. Itu ya teman-teman ya. Itu menurut saya paling ampuh. Itu poin pertama. Poin kedua, penyebab masalah yang sering digoda teman-teman. Setelah itu, cara penanganannya gimana? Burung-burung yang galak di tangan karena sering digoda, itu juga wajib diumbar teman-teman. Tapi umbarnya nggak perlu sampai 2 minggu teman-teman. Diumbar aja dari pagi sampai sore, dimasukin lagi. Itu setiap hari, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore gitu teman-teman. Nah setelah itu, teman-teman tidak boleh lagi dengan cara apapun menggoda dia. Entah jentikan jari, entah jari yang gerak-gerak, entah kerodong. Biarkan dia, kalau bisa malah itu burung jangan sering-sering lihat kita. Makanya taruh di umbaran, kita tinggal, biarkan dia di umbaran, jangan kita sering siulin, jangan sering kita liatin, biarin aja, biarkan dia balik lagi ke sifat alaminya dia, nalurinya dia teman-teman. Nanti dengan sendirinya murai itu akan giras lagi teman-teman dan tidak mau mematuk tangan teman-teman. Jadi cara ini dengan yang metode pertama hampir mirip, cuma cara ini diumbarnya dari pagi sampai sore aja teman-teman, nggak usah sampai 2 minggu di dalam umbaran, itu biarin aja teman-teman. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, masalah yang over birahi. Burung-burung yang saya lihat seperti ini, over birahi, saya men-settingnya itu langsung agak ekstrim, teman-teman. Ekstrim dalam arti begini, kita sama-sama tahu kalau burung over birahi itu wajib menurunkan ekstra foodingnya agar asupan proteinnya terkendali. Nah, biasanya burung-burung yang seperti ini, yang over birahi, yang matukin tangannya karena over birahi, itu saya pangkas hampir di bawah setengahnya. Jadi misalkan hariannya 77, saya bisa kasih dia 33 langsung. Tanpa nurunin jeda dari kelima ke enam, enggak. Saya langsung kasih 33. Ini juga yang saya lagi alamin, ini burung teman saya minta di rawatin baru 4 hari kalau nggak salah teman-teman, ini burung di sini enggak sih, pokoknya Hamin 2 Lebaran dia nganterin ke sini. Burung ini sangat amat galak ngelihat tangan, dan alhamdulillah dalam waktu 4 hari 5 harian lah, 5 harian burung sudah agak membaik, walaupun tetap masih agak ngejar tangan. Tapi sebelumnya kalau dia masuk tangan, wah langsung amburadul, kita masukin tangan dari sangkar aja dia langsung matok-matokin. Sekarang agak mendingan teman-teman, baru 5 hari. Nah penanganannya seperti ini teman-teman, turunkan ekstra foodingnya dari 7 ke 3, jauhkan, biarin. Setelah itu teman-teman, di rumah itu bisa teman-teman gantian. 1 hari teman-teman masukin umbaran dari pagi sampai sore. Besoknya di dalam kandang diablak aja teman-teman, nggak usah dikerodong. Besoknya lagi diumbar lagi, besoknya lagi dikerodong. Itu selama seminggu kalau bisa. Biarkan dia tetap seperti itu, jangkriknya 3-3 teman-teman. Setelah itu, penjemurannya kalau bisa teman-teman, jangan main jemur ablak. Main jemurnya sauna aja. Kalaupun mau jemur ablak sebentar, misalkan hanya 10 menit. Biarkan dia mendapatkan sinar UV aja teman-teman, jangan terlalu lama.
Nah, setelah itu teman-teman bisa lanjut scrodong sauna selama 1 jam. Terusin setiap hari teman-teman. Insya Allah burung itu nggak lama akan membaik kondisinya. Ini saya sudah terapkan ke burung teman saya ini. Saya nggak ada sih video pas awal datangnya gitu. Jadi saya tadi sempat videoin burungnya itu udah agak mendingan banget. Jadi masukin tangan dia paling tinggal ngeriwik-ngeriwik aja, nggak langsung matokin tangan teman-teman. Jadi metode ini sangat ampuh teman-teman. Ingat ya, extra fooding turunin ke batas tengah di bawahnya dikit, umbar di selang-seling, umbar pagi sampai sore, besokannya di dalam sangkar tapi full diablak, kecuali sore di kerodong teman-teman. Sebegitu terus selama seminggu. Nah setelah itu teman-teman wajib main embun malam. Embun malam ini sangat bagus, sangat amat bagus untuk menurunkan birahi, menaikkan emosi. Jadi kalau bisa selama metode ini masih dikerjakan, embun malamnya jangan sampai terlewati teman-teman. Embunlah dia dari jam 9 sampai setengah 11 malam. Itu sangat bagus teman-teman dan bisa teman-teman lihat hasilnya dalam waktu mungkin 3 sampai 5 hari. Mungkin nggak langsung sembuh tapi ada perubahan yang lumayan signifikan. Setelah itu mandinya jarangin teman-teman. Mandinya cukup di seminggu 2 kali itu pun maksimal aja. Kalau saya pakai lagi nge-treatment burung yang ini itu saya kasih mandi seminggu sekali dan itu di sore hari. Jadi saat dia kena air dia langsung mau mandi pules, habis itu saya masukin ke kandang lagi teman-teman. Setelah itu extra fooding jangan pakai yang macam-macam, hanya jangkrik, kroto jangan kena dulu karena kroto itu adem bisa meningkatkan birahi. Jadi kita hanya memberikan extra fooding berupa jangkrik teman-teman. Kalaupun teman-teman mau lebih cepat tapi agak ekstrim, teman-teman bisa memberikan ulat Hongkong 1 ekor di setiap harinya, entah di siang hari, entah di pagi hari. Tapi kalau saya cara itu kalau udah bener-bener deadlock banget, misalkan lama banget turunnya, ada penurunan birahinya ada, cuma lama banget, itu biasanya saya akalinya dengan saya kasih ulat Hongkong di pagi hari satu teman-teman. Jadi ulat Hongkong bagus untuk menaikkan emosinya tapi tidak menurunkan birahi. Jadi saya menurunkan birahinya tetap dari extra fooding tapi saya ngebus dari suhu badannya dia agar emosinya bisa ngalahin si birahinya teman-teman. Itu analogi dasarnya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah extra fooding, udah, hariannya udah, mandinya udah, pengembunan udah, jemurnya juga udah. Mungkin cukup sekian dari saya berkamastran. Jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada kesempatan, insya Allah saya akan membalas chat ataupun komentar teman-teman satu persatu. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan sekali lagi, selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Ini cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.